hantu gadis cantik pemburu suami orang. Di desa Karangmindi ada satu larangan yang selalu dipegang teguh oleh para lelaki. Jangan pulang larut malam melewati jalan kebun singkong. Jalan itu sepi, gelap, dan menjadi tempat munculnya sosok yang hanya disebut warga sebagai Mawar. Hantu gadis berparas cantik yang dikenal memburu suami orang. Konon Mawar bukan nama aslinya. Ia dulu seorang gadis perantau yang berakhir tragis karena hubungan terlarangnya dengan seorang pria beristri. Warga bilang, gadis itu mati dengan cara yang tak pantas disebutkan, dan sejak itu arwahnya mencari pendamping dengan cara yang jauh lebih mengerikan dari sekadar menggoda. Awal kemunculan Mawar, Darman, tukang ojek pangkalan, suatu malam pulang lebih larut dari biasanya karena menjemput penumpang ke desa tetangga. Jalannya gelap. Hanya diterangi satu lampu jalan yang redup berkedip seperti hampir mati. Saat ia melewati tikungan dekat kebun singkong, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Lemah, diam, tidak bergerak. Pikir Darman mungkin itu warga desa yang kehujanan. Ia pun berhenti. Mbak, perlu diantar. Perempuan itu menoleh pelan, terlalu pelan untuk ukuran manusia. Dan saat wajahnya terlihat, Darman terpaku. Gadis itu cantik, kulitnya putih bersinar seperti kaca bulan. Mata besarnya berair, bibirnya merah pucat. Namun ada yang aneh, nafasnya tak terlihat sama sekali meski udara malam sangat dingin. Dan kakinya tak sepenuhnya menyentuh tanah. Boleh aku ikut bersamamu? Bisiknya lembut. Darman tidak sadar bahwa tubuhnya merinding. Tapi entah kenapa, ia merasa nyaman melihatnya. Oh, terlalu nyaman. Perubahan pada Darman. Sejak malam itu, Darman menjadi orang yang berbeda. Ia pulang makin larut, sering berbicara sendiri, dan setiap kali istrinya, Sulastri bertanya, jawabannya selalu sama. Dia nunggu aku. Setiap malam pukul 11, Darman tiba-tiba berdiri dan ingin keluar rumah seolah dikendalikan sesuatu. Sulastri sering mendapati suaminya memandang keluar jendela sambil tersenyum samar, seakan ada yang memanggil. Suatu malam, Sulastri terbangun karena mendengar suara perempuan tertawa kecil dari luar rumah. Suara itu halus mendesir namun terdengar jelas. Keluar. Aku menunggumu. Sulastri mengintip dari jendela. Di bawah pohon mangga depan rumah, tampak sesosok perempuan berbusana putih panjang. Rambutnya terurai hingga tanah. Ia tersenyum ke arah rumahnya. Tapi senyumnya retak berlapis seperti porselen pecah. Sulastri memundurkan tubuhnya, wajah pucat. Akar kutukan Mawar. Keesokan harinya, Sulastri mencari informasi dari para tetua desa. Di rumah Pak Lurah, ia akhirnya mendengar cerita yang sudah lama disembunyikan. Dulu, ada seorang gadis pendatang yang cantik dan bekerja sebagai penjaga toko. Banyak lelaki suka padanya. Namun satu lelaki beristri diam-diam bermain hati dengannya. Gadis itu jatuh cinta. Namun ketika hubungan mereka ketahuan, istrinya mengamuk hingga terjadi tragedi berdarah. Gadis itu tewas dengan wajah rusak parah. Konon sebelum mati ia mengutuk, semua laki-laki beristri yang menipuku akan ikut menjadi milikku. Sejak itu, setiap beberapa tahun ada seorang suami yang hilang secara misterius. Mereka pergi malam-malam, tidak pernah kembali, dan tidak ditemukan mayatnya sampai sekarang. Dan semuanya punya ciri sama. Sebelum hilang, mereka sering berbicara sendiri. Seolah bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Malam teror pengejaran, Sulastri akhirnya bertekad mengikuti suaminya suatu malam. Ia tahu Darman dipanggil lagi oleh sesuatu yang bukan manusia. Tepat pukul 11.05, Darman bangkit dari tempat tidur. Wajahnya kosong. Ia berjalan keluar tanpa suara. Sulastri mengikuti dari kejauhan. Di jalan setapak dekat kebun singkong, Sulastri melihat Darman berhenti. Dari arah depan kabut mulai muncul. Sosok perempuan itu berjalan pelan, lalu melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan. Rahangnya tampak bergeser tidak pada tempatnya, dan matanya hitam pekat tanpa pupil. "Man, aku datang," bisiknya Darman tersenyum. Tersenyum dengan cara yang bukan dirinya. Sulastri menahannya. "Man, sadar! Itu bukan manusia." Mawar berhenti. Kepalanya menoleh retak seperti suara tulang patah. Kau istrinya," ucapnya dengan nada dingin. "Aku membenci istri." Wajahnya berubah. Kulit bagian pipinya mulai menetes seperti lilin terbakar. Matanya merembes darah hitam. Sulastri mundur ketakutan. Mawar tiba-tiba melesat. Bukan berlari, tapi meluncur, seperti bayangan panjang yang merayap cepat. Sulastri berlari terengah. Nafasnya tak beraturan. Suara tawa Mawar terdengar dari segala arah. "Kenapa lari?" Dia memanggilku.
Dia milikku. Kau tidak bisa menahannya. Sulastri menoleh. Mawar sudah berada tepat, beberapa langkah di belakangnya. Dengan leher tertekuk ke samping, menyelamatkan diri, Sulastri berlari menuju mushola kecil. Lampunya menyala. Azan subuh belum berkumandang, tapi suara pengajian dari speaker terdengar samar. Begitu ia melewati gerbang mushola, tubuh Mawar berhenti. Tangannya yang kurus pucat terangkat, bergetar. Wajahnya hancur. Mulutnya sobek lebar, mengeluarkan suara serak. Aku akan kembali. Suamimu belum selesai denganku. Lalu tubuhnya menghilang seperti kabut yang terbakar. Darman ambruk pingsan. Sulastri menangis sambil memeluknya. Setelahnya, Darman akhirnya sembuh setelah diruqyah dan dijaga oleh warga bergantian. Namun ada hal yang tidak pernah berubah. Setiap malam pukul 11 lewat beberapa menit, Darman masih sering terbangun, menatap keluar jendela, seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Kadang ia bahkan tersenyum tipis, senyum yang sangat bukan dirinya, dan warga desa masih kerap melihat sosok perempuan berdiri di bawah lampu jalan, kebun singkong. Rambut panjang, kulit pucat, dan bibir retak, menatap setiap pria yang pulang malam, mencari yang berikutnya.